Mas Arfi, kalau master rem sama booster rem itu kita sering telat ganti minyak rem, bisa pengaruh memperpendek umur nggak ya? Udah panas, remnya nggak pakem. Yang kedua, bisa mempercepat umur daripada karet-karet yang ada di sistem rem, sil-silnya gitu. Kenapa? Ternyata minyak rem itu ada umurnya ya. Jadi kalau yang pernah saya baca sekitar 40.000 kilo, ternyata Mas Arfi bilang 20. Halo, selamat datang kembali di channel kami Panci Papa Enciko. Oke, kali ini kita akan ganti minyak rem ya. Jadi tahukah Anda sebetulnya minyak rem itu memang perlu diganti setiap 40.000 km atau 2 tahun sekali. Jadi yang mana nih yang pas ya? Jadi jangan kayak saya ini memang lebih dari pertama kali beli itu tahun 2018. Ini kilometer udah jalan 45.000 km ya. Padahal kita nggak tahu nih orang sebelumnya itu udah ganti belum. Nah ya kan, ya, jadi bisa diartikan kalau yang kemarin tuh nggak ganti, ini ketambahan ketambahan saya juga nggak ganti, berarti bisa lebih dari 40.000 km ya. Untung aja ini nggak ada gejala-gejala rem itu susah direm ya. Jadi tahukah Anda bahwa minyak rem itu mempunyai titik didih antara 240 sampai 260 ya, atau 200 sampai 260 ya. Jadi ada yang menyebut 200 sampai 260, ada yang menyebut 240 sampai 260 ya. Dimana kualitas minyak rem itu bisa berkurang karena apa? Karena banyaknya uap air yang ada di minyak rem tersebut ya, karena dia bekerja dalam kondisi panas, maka kandungan minyak air kan akan banyak di situ ya. Jadi akan mengurangi titik didih minyak rem tersebut ya, sehingga akan terjadi yang namanya vapor lock ya, atau kadang kita sebut rem blong ya. Ya itu kalau kita bicara rem blong itu saya juga pernah ngalamin ya, waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu sebelum kita ganti mobil ini. Itu karena kita melewati jalan pegunungan, ketika itu istri saya yang mengemudikan, karena dia terlalu banyak main rem sehingga temperatur minyak rem itu panas sekali, temperatur rem itu panas sekali. Jadi kan istilahnya pistonnya itu kan dorong kampas, ini panas, sehingga panasnya ini diteruskan ke minyak rem ya, sehingga itulah yang membuat titik didihnya itu semakin meninggi ya. Ketika titik didih itu meninggi, sehingga kekuatan dia menekan itu kurang ya, fluiditasnya untuk menekan itu kurang ya. Jadi makanya itu ini adalah suatu hal yang sangat penting dan jangan diabaikan sama sekali ya. Apalagi kita mau mudik, kita nggak tahu macet, nggak tahu apa dan lain sebagainya. Minyak rem utamakan. Kalau kecepatan tinggi, ketika minyak rem itu oke, dalam kondisi kayak gini kita nggak kerasa, kayak saya ini nggak kerasa ya. Tapi tiba-tiba terus minyak remnya tiba-tiba kualitasnya itu berkurang ya. Akhirnya ketika tinggi kita rem blong lah itu remnya. Itu sangat bahaya sekali. Oke, makanya kita lihat penggantian minyak rem ini seperti apa di Toda. Oke, Toda Oil. Kondisi minyak rem agak putek ya di sini ya, jadi nggak putek banget. Ini usianya udah 4 tahun, ini udah bahaya banget ini ya. Jadi kita akan segera ganti ya minyak rem ini. Oke, sesuai dari keterangan di reservoirnya ini adalah pakai terbuka ya. Makanya kemarin waktu saya dikut dikasih tempat, saya nggak protes. Nah, ini minyak remnya saya pakai manol. Nah, ini kalau dalam bahasa Jawa manol itu ya kuat ini ya. Ya mungkin ini yang punya orang Jawa kali, manol ya, kita lihat. Oh, Europe ya. Tapi sebetulnya bahasa manol kuat itu dari Jerman rupanya ya. Oke. Penuangan ya, kita lihat.
Ini ngeluarin yang lama ya, Mas Arfi. Indikasinya sampai apa Mas Arfi ini? Sampai warnanya bening. Kalau ini kan tadi kan awal-awalnya kan masih kekuningan nih. Nah, sekarang udah mulai bening nih, ya kan. Oke, kita lihat ya, itu kan sampai agak bening, ini kekuning-kuningan ya. Mas Arfi, kalau master rem sama booster rem itu kita sering telat ganti minyak rem, bisa pengaruh memperpendek umur nggak ya? Oh bisa Om. Biasanya kalau telat gitu kan, ini apa namanya, minyak rem makin lama kan kandungan airnya yang di dalamnya kan makin tinggi tuh, ya kan. Pertama kalau dia telat bisa lama-lama, kalau udah panas remnya nggak pakem. Yang kedua bisa mempercepat umur daripada karet-karet yang ada di sistem rem, sil-silnya gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Arfi penjelasannya Mas. Jadi tahu nih sekarang nih, itu jangan dianggap sepele lah ya. Jadi jangan dianggap sepele penggantian minyak rem ini ya, karena efeknya bisa merusak master dan booster rem ya. Ini adalah hasil bleeding minyak rem kiri dan kanan belakang ya. Tinggal nanti yang depan kiri dan kanannya seperti apa. Ini warnanya juga udah butek banget ya. Enggak sedang, enggak agak putih, ini menurut saya udah butek banget, ini bahaya ini. Oke. Baiklah, jadi kemarin penggantian kampas rem ini sedikit ada kontroversi ya. Jadi kemarin karena saya mikirnya nggak ganti di Garuda Sakti Motor, saya kemarin tuh pinginnya ganti di bengkel lainnya, di Toda ya, karena Toda katanya nggak ada alatnya. Nah, kalau saya lihat nggak usah pakai alat sih sebetulnya, cuma bleeding aja sebetulnya. Saya nggak kecewa juga di Toda ya. Oke, setelah itu akhirnya saya ke Big Quick. Nah di Big Quick setelah antri cukup lama, saya nanya pakai dot berapa, saya bilang dot 4. Wah, langsung saya gini, dot 3 nggak ada Pak, Din dot 4. Nah menurut saya, kenapa saya nggak pakai dot 4 ini, menurut saya ya terserah, kalau bagi orang yang lebih ngerti atau orang yang lebih paham terserah ya. Jadi dot 3 dan 4 itu kan mempunyai titik didih masing-masing. Dot 3 lebih rendah titik didihnya dibanding dot 4 ya. Jadi ya kalau misalkan dari dot 4 awalnya memang standarnya dot 4, pindah ke dot 3 nggak boleh jelas, karena kita butuh tekanan yang besar ya. Jadi kalau misalkan titik didihnya rendah dan nanti sering bekerja di temperatur yang tinggi, bahaya. Tapi kalau dot 3 ke dot 4, menurut saya, sekali lagi menurut saya, terserah kalau ada orang yang lebih expert berpendapat, menurut saya dot 3 itu memang udah kapasitasnya segitu, dan semua sistem pengereman mulai dari selang, masalah segala macam didesain sesuai dengan kekuatan dot 3 ya. Jadi ketika dot 3 itu udah melampaui titik didihnya 200, let's say 230 derajat atau sehingga jadi vapor lock, jadi dia tekanannya itu udah ngelos ya. Tapi kalau itu misalkan nih kita sering main rem terus kan, sehingga kan temperaturnya itu panas banget ya. Nah sehingga temperatur didihnya itu yang dicapai 200 derajat atau 230 something misalkan ya, kan jadi naik itu jadi 250 260 nih kalau pakai dot 4. Nah sedangkan 240 nih kekuatannya kan tambah kuat gitu loh. Jadi saya mengkhawatirkan akan merusak sistem-sistem pengereman itu sendiri ya, karet-karetnya atau apanya, atau kebocoran, kita nggak ngerti kalau menurut saya. Tapi sah-sah aja, semua orang berpendapat, terserah ya. Tapi saya tetap, kalau Nissan bilang itu pakai dot 3, disituin di reservoirnya juga tertulis dot 3 ya, saya akan pakai dot 3, saya nggak akan pakai dot 4 ataupun dot di atasnya lagi. Oke. Jadi itulah, jadi kemarin saya cancel di Big Quick, akhirnya saya ya udahlah, saya ganti bajunya sekalian di Garuda Sakti Motor. Akhirnya sekarang lah saya ganti minyak rem tersebut. Oke. Itu sekedar intermezzo dari saya. Yes. Oke, baiklah.
Jadi itulah seluk-beluk tentang minyak rem ya. Jadi pesan saya, message saya ya, jangan dianggap remeh penggantian minyak rem ini tersebut ya. Karena apa? Ternyata minyak rem itu ada umurnya ya. Jadi kalau yang pernah saya baca sekitar 40.000 kilo, ternyata Mas Arfi bilang 20.000 kilo ya. Karena akan mempengaruhi kinerja dari minyak rem tersebut, dan ini sangat berbahaya karena sangkut pautnya adalah nyawa kita saat berkendara ya. Jadi faktor safety utamakan. Jadi mending kita kehilangan duit untuk ganti minyak rem ya, let's say sekitar di bawah 200 lah ya, di bawah 200. Kalau emang dapat bengkel murah ya paling 150 oke ya. Nah, jadi minyak rem ini seluk-beluknya kalau kita amat ganti kualitas minyak maka pabriknya itu kurang ya, keterangan kan lebih teliti dan tidak atau yang dua jika diganti hingga dia panas minyak rem panas maka merusak bagian part si master booster, di mana ini hanya mahal sih. Untuk booster rem aja 4 juta atau tidak saya tahu. Terus master rem juga seperti itu ya, master rem mahal, bisa 1 juta bisa 2 juta ya. Jadi daripada kita memperbaiki, lebih baik mencegah ya, daripada mengobati lebih baik mencegah ya. Jadi gantilah minyak rem tersebut setiap 20.000 kilometer lah amannya, sesuai saran dari Mas Arfi ya, ekspertisnya atau mekanik di Nissan ya. Nah, lalu kebocoran seperti master booster rem belakang itu juga perhatikan, karena itu juga bisa mengurangi minyak rem sedikit demi sedikit, sehingga kalau kita abaikan kebocoran tersebut bisa jadi minyaknya habis ya, kompresinya pun hilang dan akhirnya rem blong juga ya. Jadi itulah mungkin tips dari kami ya terkait tentang seluk-beluk minyak rem. Jangan anggap remeh minyak rem. Oke, selamat berkendara mudik dengan selamat dan selamat sampai tujuan ya. Jos.